Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainunisa Soraya dari kelas SI 2A yang ber-NPM 2306602211116. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UTS yang telah saya kerjakan. Baik. Pertanyaan pertama yaitu, apa kelebihan sistem operasi Windows, Linux, macOS, dan juga Android? Yang pertama yaitu kelebihan dari sistem operasi Windows. Windows sudah mendukung berbagai aplikasi dan perangkat lunak, mulai dari perangkat lunak produktivitas hingga permainan video. Windows juga sudah user friendly, telah memiliki tampilan antarmuka yang sudah lebih menarik, dan juga proses instalasinya lebih mudah. Lalu banyak sekali perusahaan yang telah membuat software maupun aplikasi dengan menggunakan Windows. Windows juga memiliki perkembangan yang sangat cepat. Lalu yang kedua yaitu kelebihan dari sistem operasi Linux. Yaitu Linux merupakan sistem operasi open source atau terbuka sehingga tidak ada biaya lisensi untuk pembelian dan menggunakannya. Selanjutnya, Linux juga mudah digunakan dan sebagian aplikasi yang terdapat di Windows juga terdapat di Linux. Keamanan Linux lebih unggul daripada Windows. Linux sedari awal sudah didesain multi-user, yang mana bila virus menjangkit user tertentu akan sangat sulit menjangkit dan menyebar ke user yang lainnya. Lalu Linux terkenal stabil dan jarang mengalami crash atau hang, dan juga perkembangannya jauh lebih cepat. Selanjutnya yang ketiga ada macOS. Kelebihan dari sistem operasi macOS yaitu macOS didesain dengan antarmuka yang lebih menarik dan mudah dipahami dan mudah digunakan oleh pengguna. macOS juga mempunyai kestabilan yang tinggi, cenderung memiliki sedikit masalah crash atau hang, serta memberikan kinerja yang konsisten. macOS memiliki keamanan yang kuat untuk melindungi pengguna dari ancaman malware dan serangan siber, seperti hacking dan penyadapan peretasan. Lalu macOS menjadi platform pilihan bagi para profesional kreatif seperti desain grafis, pengeditan video, dan pengembangan aplikasi, serta macOS memiliki dukungan yang kuat untuk aplikasi-aplikasi yang kreatif. Selanjutnya, terakhir yaitu Android. Kelebihan dari sistem operasi Android yaitu Android bersifat open source atau terbuka, juga bisa dikembangkan oleh siapa saja. Akses mudah ke Android App Market, bisa mendownload berbagai aplikasi dengan gratis. Sistem yang merakyat, Android beda sekali dengan iOS yang terbatas. Android mempunyai banyak produsen seperti Samsung, Oppo, Vivo, dan lainnya. Lalu fasilitas penuh USB bisa mengganti baterai, mass storage, disk drive, dan USB tethering. Sistem operasi Android mendukung semua layanan dari Google, mulai dari Gmail, Google Reader, dan yang lainnya. Lalu sistem operasi Android bersifat multitasking, yang berguna untuk menjalankan berbagai aplikasi secara mudah, dan aplikasi untuk sistem Android juga dikembangkan secara up-to-date tiap waktu, dan juga bisa menginstal ROM yang dimodifikasi. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, yaitu menurut pandangan Anda, mengapa sistem operasi Linux tidak bisa mengalahkan kepopuleran sistem operasi Windows dari sudut pandang masyarakat umum? Menurut saya, sistem operasi Windows lebih populer dikarenakan Windows memiliki lebih banyak dukungan dari pengembangan aplikasi yang sudah besar, sementara Linux masih memiliki keterbatasan dalam hal itu. Lalu, antarmuka pengguna Windows lebih familiar bagi banyak orang dan lebih mudah digunakan sehari-hari. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan proses dalam sistem operasi. Proses merupakan program yang sedang dieksekusi. Eksekusi proses dilakukan secara beruntutan
Saat komputer berjalan, terdapat banyak proses yang sedang berjalan secara bersamaan. Proses meliputi yaitu program counter, stack, dan data section. Pada saat proses eksekusi akan terjadi perubahan status proses yaitu new, proses yang sedang dibuat, lalu running yaitu proses yang sedang dieksekusi, waiting yaitu proses sedang menunggu beberapa event yang akan terjadi seperti menunggu untuk menyelesaikan input atau output untuk menerima sinyal. Lalu ready, proses menunggu jatah waktu dari CPU untuk diproses. Yang terakhir adalah terminate, proses setelah selesai dieksekusi. Lalu pertanyaan yang keempat, jelaskan istilah ready, running, block dalam sistem operasi. Ready yaitu status di mana proses siap untuk dieksekusi pada giliran selanjutnya. Lalu running yaitu status di mana saat ini proses sedang dieksekusi oleh prosesor. Dan blocked yaitu status di mana proses tidak dapat dijalankan pada saat prosesor siap. Status yang dimiliki pada saat prosesor menunggu sebuah event seperti proses input atau output. Keadaan ini kadang juga disebut dengan waiting. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kelima, jelaskan penjadwalan proses sistem operasi. Penjadwalan proses yaitu ditampilkan dalam bentuk antrian, disimpan sebagai linked list dan berisi pointer awal dan akhir PCB. Dan berikut jenis-jenis antrian penjadwalan yaitu job queue, kumpulan semua proses yang ada di dalam sistem. Lalu ready queue, proses-proses yang ada di main memory, ready dan waiting akan dieksekusi. Lalu device queue, deretan proses yang sedang menunggu peralatan input atau output device. Dalam proses penjadwalan, terdapat dua bentuk penjadwalan scheduler. Yang pertama yaitu long-term scheduler atau job scheduler, menyeleksi proses-proses mana yang harus dibawa ke ready queue. Lalu kedua, short-term scheduler, CPU scheduler, memiliki proses yang siap untuk dieksekusi dan mengkolokasikan CPU ke salah satu dari proses-proses tersebut. Selanjutnya ada pertanyaan ke-6. Kriteria yang digunakan dalam kinerja penjadwalan proses. Yaitu ada beberapa kriteria penjadwalan proses. Yang pertama yaitu adil atau fairness, adalah proses-proses yang diperlakukan sama, yaitu mendapat jatah waktu pemrosesan yang sama dan tidak ada proses yang tidak kebagian layanan pemroses sehingga mengalami kekurangan waktu. Yang kedua, efisiensi atau utilisasi. Pemroses dihitung dengan perbandingan rasio waktu sibuk pemroses. Keadaan sibuk berarti pemroses tidak menganggur. Layanan pemroses termasuk waktu yang dihabiskan untuk mengeksekusi program, pemakai, dan layanan sistem operasi. Yang ketiga, waktu tanggap, response time. Waktu tanggap dalam sistem interaktif didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir perintah dimasukkan atau transaksi sampai hasil pertama muncul di layar terminal. Waktu tanggap ini disebut sebagai terminal response time. Waktu tanggap dalam sistem waktu nyata real time didefinisikan sebagai waktu dari saat kemunculan suatu kejadian sampai instruksi layanan rutin pertama terhadap kejadian yang dieksekusi disebut event response time. Yang keempat yang keempat adalah turnaround time. Adalah waktu yang dihabiskan dari saat program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem. Waktu yang dimaksud adalah waktu yang dihabiskan di dalam sistem. Turnaround time, waktu dieksekusi ditambah waktu menunggu. Lalu yang kelima adalah throughput, adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu.
Cara untuk mengekspresikan throughput adalah dengan jumlah job pemakai yang dapat dieksekusi dalam satu unit atau interval waktu. Selanjutnya, pertanyaan yang ketujuh. Jelaskan konsep penjadwalan FIFO atau Freeze In First Out. FIFO atau Freeze In First Out diartikan sebagai proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Jadi jika ada proses tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan mereka dilaksanakan melalui urutan mereka dalam antrian. Proses di antrian belakang harus menunggu sampai semua proses yang di depannya selesai. Setelah proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FCFS queue, struktur data antrian sesuai dengan waktu kedatangannya. Lalu pertanyaan yang ke-8 yaitu, diketahui terdapat 5 antrian proses yaitu P3, P2, P5, P4, dan P1 dengan lama proses beruntutan 5, 2, 3, 10, 16, 4. Jelaskan proses pembuatan. Yang pertama ada Gantt chart. Gantt chart-nya seperti ada pada tampilan di sini, yaitu Gantt chart-nya P3-nya 0, P2-nya 5, lalu P5-nya 28, setelah itu P3-nya 38, baru P1-nya 54. Jadi waiting time-nya bila diurutkan yaitu P1-nya 54, P2-nya 5, P3-nya 0, P4-nya 38, dan P5-nya 28. Lalu average waiting time, semua waiting time di sini dijumlahkan lalu dibagi 5. Jadi 54 ditambah 5 ditambah 0 ditambah 38 ditambah 28 dibagi 5 sama dengan 125 dibagi 5, hasilnya adalah 25. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.